Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat channel YouTube Gusar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kemenyan dengan tema perspektif kemenyan dilihat dari sudut pandang tradisi versus perspektif Islam. Nah, langsung saja ke objek pembahasan. Ini adalah kemenyan Arab. Ya, ini kemenyan Arab. Sedangkan ini adalah kemenyan madu. Ini dua jenis kemenyan yang sangat istimewa yang bisa ditemukan di masyarakat kita. Sebenarnya ada lagi jenis kemenyan yang lain ya, tapi saya kali ini hanya akan membahas tentang dua kemenyan ini, karena dua kemenyan ini adalah dua kemenyan yang paling istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Anda tahu, satu bongkah ini kalau di bakul bunga, ini harganya satu kecil ini ya, satu lebih dari sejempol ya, sebesar kurang lebih jempol orang dewasa ya, atau 2 jari ya. Ini 20.000 segini ini. Nah, kalau segini mungkin 25 atau 30. Kenapa istimewa? Karena seperti namanya menyan madu, kalau dibakar baunya, aromanya seperti madu. Istimewa. Sedangkan ini kemenyan Arab. Ya, kalau ini saya kurang paham kenapa dinamai kemenyan Arab. Apakah karena berasal dari Arab? Ataukah karena baunya seperti bau orang Arab? Mungkin sobat ada yang lebih paham ya. Nah, kemenyan Arab ini satu bongkah ini ya, sebesar kurang lebih telapak tangan saya ini ya, telapak tangan pria dewasa. Ini harganya 100.000 rupiah. Gila ya, gila bener ya. Segini 100.000. Ini kurang lebih seperempat gram kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau 1 gram itu 250.000. Sedangkan ini seperempat, ini 100.000. Eceran ya. Semakin besar kita beli tentu semakin murah, tapi minimal ya, satu genggam ini yang bisa untuk melempar tembalang tikus ya, wong iki 1.000. Makanya Anda jangan meremehkan kemenyan. Nah, kemenyan ini juga akhir-akhir ini kita sering mendengar pembahasan tentang bahan kosmetik berkualitas dari bahan kemenyan. Saya kurang paham itu ya, Anda mungkin bisa lebih tanya itu ke yang pernah bicara itu, yaitu Wapres Gibran, pernah mengatakan kalau kemenyan adalah bahan pembuatan kosmetik. Terlepas dari benar atau tidaknya, kemenyan ini pasti sesuatu hal komoditi yang sangat istimewa. Terus terang, saya termasuk orang yang agak kuno ya, saya termasuk penggemar bakar kemenyan. Kenapa? Karena kalau dari perspektif Islam, saya bahas dari perspektif Islam, disunahkan memakai wewangian pada saat beribadah ya. Nah, malaikat itu suka dengan wewangian. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, namanya kemenyan itu besar-besar seperti granat, seperti apa namanya itu, seperti dinamit ya. Itu besar-besar, panjang, itu taruh di pojok-pojok tembok itu, ngobos jos. Itu harumnya luar biasa. Jadi harumnya luar biasa itu adalah sunnah sebenarnya. Pada saat kita sholat ya kan juga disunahkan menggunakan wewangian yang non alkohol. Nah, kemenyan ini adalah jenis wewangian non alkohol. Mungkin kalau secara modern bisa dibuat dalam bentuk parfum atau minyak ya, campuran minyak. Tetapi kalau saya lebih suka dalam bentuk aslinya. Sehingga sobat muslim atau Anda pun siapapun jangan salah paham tentang kemenyan. Karena kemenyan ini adalah sunnah dalam agama Islam, yaitu menggunakan wewangian yang tanpa mengandung bahan kimia, terutama alkohol, karena alkohol itu, apabila ada alkohol, rumah itu tidak akan didatangi malaikat. Sehingga dengan membakar kemenyan ini diharapkan pada saat kita sholat, kita berdoa, malaikat akan mengambil langsung doa-doa kita di sepertiga malam, langsung dibawa ke Lauhul Mahfuz atau langsung dibawa ke kursi Allah sana ya, langsung diserahkan ke Allah sana agar diijabahkan doa-doa
kita. Nah, itu makanya. Tapi kenapa kok ada orang yang bilang bakar kemenyan, terus tetangganya bilang dia suka ritual, dia nyantet saya, dia pakai pelarisan tiap malam Jumat Legi bakar kemenyan. Itu sebenarnya kesalahan perspektif, sobat. Justru ya para tukang sihir, paranormal, para dukun itu sebenarnya ikut-ikut kita, ya. Jadi sebenarnya bakar-bakar kemenyan oleh paranormal itu sebenarnya salah kaprah, karena membakar wewangian atau wewangian seperti kemenyan itu sebenarnya adalah sunnah di agama Islam. Nah, tapi kok dukun-dukun ikut bakar kemenyan? Nah, akhirnya karena banyak dukun-dukun tradisional di lingkungan kita yang bakar kemenyan, lalu ditambah dengan film-film yang menyesatkan ya. Terutama film-film tahun 70-an, 80-an kalau membahas dukun ya, mesti ada kemenyannya. Dari situ kita sejak kecil sudah dicekoki dengan hal-hal negatif tentang perspektif kemenyan. Akhirnya setiap kali ada tetangganya yang bakar kemenyan mesti ngomong, kok mambu menyan yo? Kok mambu menyan yo? Nok Pak iku mambu menyan. Akhirnya mereka jadi berpikir, wah Pak itu punya ilmu gaib. Pak itu adalah bermain dukun gitu. Padahal Anda salah. Bisa jadi beliau yang sedang membakar kemenyan itu sedang baca rotib, sedang baca hizib, sedang berzikir, sedang berzikir wirdul latif, ya, rotibul hadat. Nah, bahkan di majelis-majelis sholawat ya, majelis-majelis pengajian, teman-teman saya di komunitas kami itu kalau sedang pengajian ya, baca rotib itu kemenyan juga dibakar di situ ya. Nah, jadi mulai sekarang jangan sampai Anda salah persepsi kalau ada orang tetangganya yang bakar kemenyan, jangan dikira dukun. Justru itu adalah sunnah dalam beribadah menggunakan wewangian. Saya tidak bisa menampik, memang pada banyak sekali memang dukun-dukun ya katakanlah ya, atau tukang paranormal di lingkungan kita yang menggunakan kemenyan sebagai media ritual atau sihir. Saya kurang paham kenapa menggunakan itu, karena setahu saya jin itu malah suka sesuatu yang najis atau yang bau seperti bangkai, tulang, tempat-tempat lembab. Nah, kalau bakar kemenyan jangan-jangan jinnya jin alim mungkin ya. Jin muslim atau jin alim jadi suka wangi-wangi, atau mungkin jangan-jangan dia manggil malaikat itu untuk ritualnya. Wallahu alam, saya nggak tahu malaikat kalau dipanggil emangnya pesuruh apa gitu. Ya itu urusan mereka, saya juga kurang paham dengan itu. Jadi kalau bakar kemenyan itu pasti sunnah dalam ibadah kita agama Islam. Kalau ada dukun pakai menyan, ya wallahu alam ya, mungkin dia punya koneksi malaikat sehingga pada saat dia bakar menyan itu harapan dia temannya dia dari kalangan malaikat itu akan datang, akan membantu ritualnya gitu ya. Tapi mosok malaikat disuruh-suruh ya, itu yang saya nggak paham ya. Jadi Anda tanya aja sama dukunnya kenapa pakai menyan gitu. Tapi ada juga yang bilang semua entitas gaib, baik itu malaikat maupun jin, memang harus menggunakan kemenyan sebagai sarana pewangian, yaitu itu ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau saya mungkin lebih ke membahas ke perspektif Islami saja. Masalah di luar Islam menggunakan kemenyan itu bukan urusan saya dan saya juga tidak paham. Intinya saya membahas ini dari kacamata Islam, kacamata agama kita ya. Untuk saudara-saudara yang ingin hadisnya lebih detail tentang kemenyan, dalilnya lebih kemenyan, bisa japri, nanti saya akan kasih dalilnya, hadisnya yang lebih terperinci tentang penggunaan wewangian dalam beribadah. Di sini saya hanya membahas secara umum saja. Untuk dalilnya nanti saya bahas dengan terperinci via chat pribadi. Nah, demikian pembahasan saya di kesempatan kali ini. Mulai sekarang kalau Anda sudah memahami hal ini, ya monggo, kalau nanti malam mau sholat tahajud di ujung ruangan dikasih kemenyan, silahkan gitu. Kalau saya sering sini pakai dupa gitu ya. Dupa juga sering, karena kalau dupa lebih praktis. Lalu sudah dalam bentuk biting, jadi sehingga selain bisa ngusir nyamuk, untuk wewangian juga bisa menambah khusyuk ibadah, dan wewangian itu disukai para malaikat. Taruh di pojokan situ biar nggak digigit nyamuk atau sholat malam. Di sini langsung bisa lihat langit. Tapi dupa itu nggak jos ya, karena kecil ya. Kebetulan ini lagi tidak ada contohnya. Nah, kalau kemenyan kan asapnya lebih ngebul, baunya lebih harum, lebih natural, dan tentunya memang lebih mahal ya. Ya ini tak eman-eman nih, sak ini 1.000 nih. Itu tak eman-eman ini menyan Arab. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.